Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini kita membahas materi tentang fungsi kata tanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi fungsi kata tanya, anak-anak ibu perlu memahami dulu apa itu kata tanya. Jadi kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, tindakan atau perbuatan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu anak-anak ibu tekankan itu di akhir kata tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi kalau kemarin anak-anak ibu membuat peta pikiran itu menggunakan kata tanya tetapi tidak menggunakan tanda tanya, maka itu bukanlah kalimat tanya, ya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya di awal dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kemudian kata tanya juga biasanya itu ditambahkan akhiran kah. Nah, misalnya apakah dari kata apa. Kemudian siapakah dari kata tanya siapa. Di manakah dari kata tanya di mana. Kemudian kapankah dari kata tanya kapan. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu mengingat apa saja kata tanya, maka ibu punya mantra kata tanya. Di sini mantra kata tanyanya adalah asikadibam. Jadi asikadibam ini dari singkatan kata A sebagai apa, si sebagai siapa, kemudian K sebagai kapan, di sebagai di mana, ba sebagai bagaimana, M sebagai mengapa. Jadi asikadibam apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kita masuk ke fungsi kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa atau A. Itu berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya apa ini biasanya itu berbentuk benda atau sesuatu. Nah, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Misalnya di sini contohnya, apa nama makanan kesukaanmu? Nah, dari kata tanya apa ini maka membutuhkan jawaban yang berhubungan dengan benda. Misalnya anak-anak ibu menjawab ke makanan kesukaanku adalah bakso, maka bakso itu adalah benda. Nah, yang kedua, kata tanya siapa atau si berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nah, anak-anak ibu, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Nah, contohnya, siapa namamu? Siapa nama presiden pertama negara kita? Yang ketiga, kata tanya kapan atau berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan kamu akan datang kemari? Kapan ibumu berulang tahun? Yang keempat, kata tanya di mana, kemana, dari mana, atau di. Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Nah, yang kelima, kata tanya bagaimana, atau berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu.
Nah, anak-anak Ibu, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, bagaimana cara menjaga organ pernapasan? Bagaimana cara membuat tapai? Nah, dan yang keenam, kata tanya mengapa atau berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, anak-anak Ibu, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.